Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya, jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya, gitu gak? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya, semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia, aspi gua cantik-cantik, ya. Sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, Ini saran Hotman Paris. Habis kopi-kopian, habis kacang-kacangan, larinya kemana? Ke jam. Maksud aku gini loh, kalau kau pengen kelihatan kaya, jangan dipaksakan gitu. Jangan sok-sokan memaksakan diri. Mending kau pakai jam-jam murahan tapi real gitu, asli gitu. Jangan dipaksakan please. Kayak misalnya pakai jam yang 200 ribuan tapi asli brandnya. 1 jutaan tapi asli. 2 jutaan asli. 8 jutaan asli. Jangan kau paksakan harga mahal terus brandnya udah speak up. Malu. Bukan apa-apa ya Besti, adek cuman mau tanya, kayak mana ya itu keadaan CEO tap-tap layar jual BH sama Tante Sarwenda? Apalagi kuda laut. Maksud adek, kayak mana ya keadaan orang itu? Apa nggak stres kali setiap buka sosmed ya? Satu lagi, jangan sama-samain adek mirip Sarwenda, nggak mau ya. Tak sudi. Buat kalian para artis atau yang udah punya nama besar ya, janganlah bikin masalah. Di atas presiden masih ada netizen. Sampai ke akar-akarnya kalian nanti di malu ya. Jadi si mantan istri ini dulu kan nggak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Nah, terus udah begini bongkar-bongkaran aib, nggak boleh gitu. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong, itu Hemong. Orang Jakarta tahu cuy, relek jelit yang tak tahu. Itu Hemong. Dan bilang apa CEO? CEO nggak ada jualan cuy, ya. Orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup, dibayar di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jualan TikTok. Itu pun nggak boleh. Itu kan jualan TikTok itu harusnya buat UMKM itu. Ini semua mau diambil sama mereka. Terus dia itu katanya buka pabrik jualan ini tuh. Itu kan investor. Investor dari mana? Main laundry. Utang banyak cuy, aku tahu. Utang banyak banget tuh. Nah terus udah akhirnya jadi si cowok yang emang ini numpang keangkat sama si mantan istri ini. Mantan istrinya sama si Hemongnya pamer-pamer, hedon-hedon, pakai barang branded, makan enak-enak. Sementara yang bayar utang, bayar cicilan siapa? Mantan suami cuy, kasihan lo mantan suaminya itu, sumpah gue bela lu loh. Persoalan dan polemik Ruben Onsu ya dan Sarwenda ini kian hari kian memanas ya. Padahal semua ini berawal dari persoalan keluarga ya, yang bisa diselesaikan dengan cantik, dengan damai ya. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha justru memperkeruh dan menghasut persoalan ini ya. Saya tidak membela Ruben, saya juga tidak membela Sarwenda. Dalam hal ini saya coba menengahi ya terkait polemik ini yang berawal dari cuitan Sarwenda yang konon katanya Ruben tidak memberikan nafkahnya lagi ya, yang sebulan 200 juta ya. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa dibicarakan ya, apalagi Ruben hanya dengan alasan katanya sulit mengakses anak-anaknya atau susah bertemu dengan anak-anaknya, dan itu kan bisa diselesaikan ya. Jadi ini persoalan sebenarnya persoalan yang tidak perlu dijadikan sesuatu yang seolah-olah gitu loh
ini sesuatu yang besar. Jadi cukup antar pihak, ya nggak, antar pengacara dari Ruben atau dari Sarwenda atau secara langsung bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Jangan sampai justru saling menghujat, saling menuduh dan bertindak satu sama lain ya. Perlu diingat bahwa Sarwenda dan Ruben ini memiliki anak ya, karena bagaimanapun harus diperhatikan, harus dipertimbangkan dampak yang akan terjadi ya terhadap psikis anak ya, dan itu sangat penting ya, apapun itu. Jadi hendaknya mau Sarwenda mau Ruben itu menahan diri ya. Jangan sampai digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu ya untuk memperkeruh persoalan ini ya. Ingat, anak kalian jauh lebih penting ya. Jadi selesaikan persoalan ini dengan tertutup tanpa harus melibatkan media sosial. Pemirsa, di tengah perseteruan Ruben Onsu, publik dikejutkan dengan munculnya video Sarwenda minta maaf pada awal Juni 2026 lalu. Tak ayal banyak pihak yang menyoroti permintaan maaf tersebut. Video Sarwenda minta maaf sempat menjadi perbincangan hangat. Namun, unggahannya ini memicu tanda tanya, yakni kepada siapa permohonan maaf ini ditujukan. Lantaran kekasih Giorgio Antonio ini sama sekali tidak menyebut nama Ruben Onsu. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial, kata Sarwenda di akun Instagramnya. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati. Hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Doa saya agar kita semua diberi ketabahan dan kebaikan ke depannya, ujarnya. Psikolog Profesor Dr. Rosmini Agus Salim menyoroti cara Sarwenda minta maaf dalam video viral tersebut termasuk konsekuensi dalam bermedia sosial. Ia menghimbau semua pihak untuk bijak dalam bermedia sosial, termasuk Sarwenda. Lantaran apapun yang hendak diunggah harus dipikirkan matang agar tidak menuai hujatan. Pada waktu itu kita main di media sosial, kita harus yakin bahwa apa yang kita upload dan sebagainya itu betul-betul sesuai dengan pertimbangan yang matang. Jadi sebagai orang yang main di dunia digital harus bijak dengan hal ini. Kalau kita nggak bijak, bisa dampaknya kemana-mana, kata Rosmini.